Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan semua makhluk hidup semoga selalu berbahagia. Nah, sahabatku semua, kali ini saya akan berbagi tetap di tentang pertanian, karena petani cerdas ini selalu mengangkat kreativitas para petani. Nah, kali ini yang saya kunjungi adalah kelompok tani Krida Karya Utama. Nah, ada inovasi apa, ada kreativitas apa yang ada di sana? Yuk kita kunjungi dan kita temui ketuanya. Oke guys, ini saya sudah berada di kandang sapi dari kelompok tani Krida Karya Utama, dan kebetulan di sini ada ketuanya yang sudah siap menunggu saya. Ini ya, ini yang saya akan berbincang-bincang dengan beliaunya ya, apa saja tentang kelompok tani Krida Karya Utama ini sampai hari ini hingga dia mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Ini apa yang menjadi inovasi beliau ini? Oke guys, kita langsung aja ke beliaunya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah ini ya sahabatku semua, ini Mas Adung Karya Utomo. Nah tapi kelompok taninya Krida Karya Utama. Utomo ya Mas ya? Utama. Iya, oke. Nah Mas, ini sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan nanti apa yang Mas sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, terutama sahabat-sahabat petani cerdas yang selalu haus dengan inspirasi untuk terus maju dan berkembang. Nah ini Mas, pertama apa sih tujuannya mendirikan kelompok tani ini Mas? Oke, terima kasih Pak De Sarminto yang sudah berkenan berkunjung ke kandang kami. Yang pasti apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang sebenarnya umum dilakukan oleh masyarakat kebanyakan. Hanya terkadang dalam pengelolaan suatu kelompok atau usaha, kita membutuhkan satu konsep, satu manajemen. Kita harus menetapkan apa yang menjadi tujuan utama dari usaha yang sedang kita geluti. Kalau tentang bagaimana saya mendirikan kelompok, sebenarnya kalau kelompok ini adalah kelompok warisan dari para sesepuh di kampung kami. Saya ini mungkin sudah generasi ketiga dari kepengurusan yang dulu didirikan oleh para sesepuh ketika awal-awal di Desa Lempake ini masuk masa transmigrasi di tahun 1970. Jadi kalau saya melihat cerita dari orang-orang tua, kelompok tani ini didirikan mulai tahun 80-an, Pak. Mulai tahun 80-an. Berarti ya cukup lama ya? Oh, sangat lama sekali. Jadi saya ini udah generasi kesekiannya. Ini generasi, kalau ketuanya mungkin sudah berganti beberapa puluh kali mungkin seperti itu. Nah, kelompok tani ini sendiri saat ini beranggotakan 27 orang yang terdaftar. 27 anggota. 27 anggota yang terdaftar. Saya sangat berharap nantinya akan muncul petani-petani milenial di lingkungan saya. Makanya kalau saya sekarang fokus di dunia peternakan ruminansia, terutama di kambing dan di sapi, sebenarnya ini juga menyikapi dari situasi lahan pertanian di wilayah kami yang saat ini sudah sulit untuk dikembangkan, tidak bisa lagi produktif karena kondisi faktor alam. Jadi dan ketika lahannya mulai menyempit ya. Menyempit dan kondisi faktor alamnya tidak bisa dikendalikan, Pak. Jadi saya kemudian berpikir bagaimana lahan pertanian yang sudah tidak produktif tadi kembali menjadi produktif, walaupun produktifnya berubah fungsi. Dari dulu ditanamin tanaman pangan dan hortik, sekarang yang tumbuh di sana adalah rumput liar. Nah, rumput liar inilah yang kemudian saya bersama teman-teman kita kelola, kita rawat sehingga menjadi sumber pakan yang baik untuk ternak-ternak kita. Jadi itu yang pertama. Jadi konsepnya apa Mas? Konsepnya untuk kelompok ini terus maju, terus berkembang ya, dengan konsep apa tadi? Ruminansia. Ruminansia. Itu sebetulnya apa sih itu Mas? Ruminansia itu kan jenis ternak ya Pak. Jadi kalau seperti kambing, domba, sapi, kerbau itu adalah termasuk hewan-hewan ruminansia. Yang mereka di dalam tubuhnya itu ada rumen yang pengolahan makannya lah, apa ada yang ngomong itu memamah biak lah.
Nah, seperti itu. Jadi namanya kelompok dari mereka itu disebut ruminansia. Kenapa ruminansia ini menjadi sesuatu yang menarik, Pak? Orang-orang tua kita biasanya, ini bicara tentang mindset. Orang-orang tua kita dulu biasanya memelihara sapi atau kambing itu hanya menjadi sampingan. Daripada pulang dari kebun nganggur, kemudian mereka pulang bawa rumput untuk pakan kambing dan sapi. Saya sekarang sedang mencoba menaruh satu mimpi bahwa ternak ruminansia ini walaupun belum dalam skala yang besar, namun bisa menjadi sebuah industri. Artinya, ketika ini menjadi sebuah industri, di dalamnya akan menyerap tenaga kerja dan juga ada perputaran finansial. Ada keuangan yang berputar di sana. Makanya saya mencoba bersama teman-teman di sini bagaimana kehidupan ruminansia ini mulai dari awal hingga akhir, mulai dari A sampai Z, hilir sampai hulu, itu bisa menjadi sumber mata pencaharian, menjadi sumber penghasilan. Kalau biasanya kan orang Jawa ngomong ternak sapi itu kan cuman rojo koyo gitu. Ya, Nah, rojo koyo rajanya kekayaan. rajanya ya. kekayaan, tapi mereka hanya menjadikan itu ketika nanti suatu waktu butuh ini ada tabungan yang bisa Ya. dijual. Saya pengennya tidak seperti itu, Pak. Contoh sekarang bicara tentang rumput. Rumput ini kan sebetulnya kan hal sepele. Namun ternyata di dalamnya ada nilai finansial yang bisa kita dapatkan. Setiap harinya banyak peternak-peternak seperti di sini ada namanya RPH ya, rumah pemotongan hewan itu kan sering mendatangkan sapi dari luar daerah. Mereka butuh rumput dan mereka beli rumput tersebut. Kalau kita mempunyai lahan garapan, kita mempunyai lahan pemeliharaan rumput yang luas, ternak kita udah tercukupi makannya, maka kelebihan itu bisa kita jual. Jadi pendapatan harian. Jadi pendapatan harian teman-teman. Satu ikat itu rata-rata harga 10.000. Saya tanya kepada teman-teman, sekarang kebutuhan kamu di rumah berapa sih? Untuk biaya makan lah, kita bicara biaya makan rumah tangga. Untuk kehidupan sederhana seperti kami di kampung sebagai petani, mungkin kalau hanya dengan 2-3 anak, 50.000 itu sudah cukup untuk makan sehari satu keluarga. Artinya, ketika kita mengharapkan memenuhi kebutuhan pangan di rumah itu hanya dari jual 5 ikat rumput, itu bisa terpenuhi, Pak De. Nah, cuman ini kan hal sepele, namun kadang-kadang orang tidak sampai ke sana gitu kan. Berpikirnya kurang ke situ ya. Orang ke situ. Itu baru bicara dari rumput. Dari produk turunan, dari kotoran sapinya. Kebanyakan peternak yang ada, kotoran sapi, kohenya itu justru menjadi sumber masalah. Kenapa? Karena itu adalah limbah. Walaupun itu sebenarnya adalah limbah yang mempunyai nilai. Makanya di kelompok kami mencoba membuat satu inovasi. Bagaimana kami mengelola kotoran yang sebenarnya menjadi limbah dari ternak-ternak kami bisa kemudian berubah nilai, berubah manfaat, bisa menjadi juga sumber penghasilan. Makanya di kandang kami nanti kita bisa lihat, Pak De, saya punya lantai jemur di sana. Tujuannya apa? Kohe sapi ini kalau kita biarkan begitu saja, biar sampai 3-4 bulan, dia tidak akan pernah kering. Tapi dengan lantai jemur yang kami lakukan, hanya dalam waktu 15 hari, 2 pekan. Itu kalau cuaca terik mungkin nggak sampai 2 pekan, mungkin 10 hari sudah bisa kering. Ya. Dari pengeringan yang kami lakukan itu, kemudian kami lakukan proses fermentasi. Nah, kohe sapi, judulnya sama ini, kohe sapi. Ketika kondisi itu tidak terolah, hanya menjadi limbah, orang suruh ngambil aja kadang-kadang malas. Iya. Dikasih aja Jijik kadang-kadang ya. nggak mau Ya, gitu loh. jijik. Dikasih aja nggak mau. Tapi ketika itu sudah kita keringkan, hanya kita keringkan, itu sudah mempunyai nilai. Setengah karung atau ya setengah karung dari karung kedelai itu sekitar 40-an kilo. Itu sudah dihargai 10.000. Ya. Itu hanya kita keringkan aja. Nah, kami akan mencoba untuk berbuat lebih dari itu. Membuat inovasi baru Ya, jadi dari kohe yang sudah kering tadi kami fermentasi, kemudian dari fermentasi nanti bisa dilihat kami alhamdulillah mendapat bantuan dari kementerian itu alat pencacah kompos. Nanti akan kami giling. Ketika digiling, kohe sapi tadi itu yang pertama dalam kondisi awal itu dikasih orang nggak mau. Ketika kering sudah mempunyai nilai setengah karung itu 10.000. Begitu kita giling,
per kilonya Pak De itu harganya sudah Rp2.000. Ya, Sudah mempunyai nilai lebih. Iya. Dan di sini kami juga mencoba untuk melakukan inovasi lain. Dari kohe yang sudah difermentasi tadi, kami sedang mencoba untuk membuat namanya kompos blok. Nanti kita bisa lihat produknya. Nah, ini baru merintis. Nah, namun ini menjadi satu peluang usaha, menjadi satu peluang lapangan kerja. Siapa yang pengen membuat kompos blok? Ayo bikin. Ini bahannya ada. Kalau masalah jual, udahlah. Yang penting kita produksi dulu. Saya sudah mencoba untuk mengkonekkan. Saya mencoba menyampaikan apa yang gagasan yang saya buat ini Pak De ke teman-teman di legislatif dan juga di eksekutif. Dan kebanyakan dari mereka semua memberikan apresiasi. Sampai saya ngomong kepada mereka, saya nggak butuh apresiasi Pak. Yang saya butuh adalah supportnya. Hubungkan saya, karena kalau manfaat dari kompos blok ini kami ke marketnya itu, target marketnya itu adalah ke pertambangan untuk reboisasi tambang yang itu merupakan lahan tandus Lahan dengan mati, ya. lahan mati. Dengan adanya kompos blok itu, insya Allah cara penghijauannya jauh lebih mudah. Ini yang kami ingin lakukan terobosannya ke sana Pak De. Jadi banyak inovasi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para peternak, terutamanya ya peternak apa namanya ruminansia. Ruminansia. Iya guys, jadi sampai kebelasuk-belasuk karena tidak punya gigi ini guys. Oke Mas Adung, nah ini apa yang dikembangkan di kelompok tani Krida Karya Utama ini, apa aja yang dikembangkan Mas? Saat ini kalau teman-teman anggota itu lebih banyak main di kambing dan domba, serta ada juga yang masih bercocok tanam hortik, sayur mayur. Nah kalau di sapi itu hanya ada 2 orang, dan kami fokusnya di sapi dan domba. Ada juga kambing, nanti bisa dilihat di kandang kami. Walaupun masih semuanya proses merintis. Ya intinya sih